Iya, alhamdulillah, makasih banyak semuanya buat teman-teman media yang selalu sayang sama emak, selalu sayang sama anak-anaknya emak, gitu. Jadi kalau misalkan emak undang selalu nih bokeh, selalu datang, selalu hadir teman-teman media. Di mana emak ada acara, teman-teman datang, bantuin emak, support emak, gitu. Nah, aku kenalin ya wanita yang di samping aku ini. Beliau ini sebenarnya dulu boleh jujur ya bokeh, hatersnya emak. Beneran, ini hatersnya emak yang selalu bilang bahwa mak kok begini ya, mak kok begitu, coba bokeh ngomong jujur. Jujur dulu aku nih haters mak karena aku cuma dengar berita itulah bahaya hoax ya. Kalau kita cuma dengar, kita nggak kenal, kita percaya, akhirnya kita terbawa. Apalagi dulu kan aku pengagum Olga ya, suka sama Olga. Tapi setelah kenal, saya tahu beritanya begini begitu kok setega itu. Dan ini sayang sekali di dunia perfilman, musik. Sekarang saya lihat nih lagi turun. Kalau nggak kita semua yang bantu, semua orang melihat di media sosial bagaimana dengan televisi, bagaimana dengan anak-anak muda yang ingin kreatif. Makanya saya dorong mak harus maju terus. Menurut saya begitu. Lanjut mak. Iya benar. Aku supportnya pas kemarin tuh udah hopeless loh sebenarnya. Boleh jujur, emak tuh hopeless. Mungkin teman-teman media juga bisa melihat emak gitu kan. Emak tuh benar-benar yang rasa, ya Allah kok kayak gini banget ya perasaannya emak ya gitu. Aduh capek banget ya kok setiap yang dinaikin ujung-ujungnya kalau nggak ninggalin ngatain gitu. Yang bokeh. Tapi kata bokeh bilang stop. Vera sekarang itu harus maju ke depan. Gitu. Tidak ada lagi kata yang dulu. Karena banyak yang butuh Mak Vera kan, banyak anak-anak muda yang ingin memberikan apa ya, banyak yang ingin berkreasi. Kasihan karyanya ini terhambat kalau Mak Vera terus begini. Harus maju terus, harus maju. Yang masalah hidup itu tetap ada, makanya maju terus. Semoga di dunia musik, di dunia apapun itu akan terus maju. Mak, awal pertemuan sama bokeh, terus dulu flashback yang di SMA itu akhirnya bisa jadi MVBT ini, apa sih yang buat Mak yakin, kan tadi yakin awal ketemu juga, dan yang buat Mak yakin buat baru lagi? Itu yang bokeh bilang tadi, Mak harus maju, jangan Mak ingat masa lalu terus, jadi close masa lalu. Jadi emak tuh harus maju ke depan. Dengan PT yang dulu Cahaya Mega Indonesia itu harus emak tutup. Sekarang maju ke depan aja dengan PT yang Mak Vera bersinar terang. Gitu karena bokeh bilang emak itu banyak menelurkan artis-artis sukses. Kenapa emak harus stuck gitu? Jangan cuma karena omongan orang lain, pembulian, emak harus diam gitu, tidak bergerak lagi. Nah, bokeh ini yang salah satunya yang membantu emak, mensupport sampai semuanya bilang, pokoknya apapun hantem emak, jalan ke depan. Nggak ada tuh kata-kata ke belakang, maju. Gitu. Jadi, oh iya ya, ini loh yang bikin emak, oh iya benar. Nah, video klip pertama kalinya Reza Vero ini adalah produksi bokeh yang milih sendiri. Lagunya juga bokeh sendiri yang milih. Kenapa bokeh bisa tertarik dengan lagunya Rey? Saya penikmat musik, saya penikmat apapun. Nggak tahu, saya suka aja warna musiknya, suara Rey aku suka. Saya pikir sayang kalau ini nggak kan, kalau ini harus ditinggalkan, harus dilanjutkan. Menurut saya sih sayang. Oke, kan tadi bilang awalnya haters, akhirnya bisa ketemu langsung sama Mak Vera, bikin MVBT juga. Awalnya gimana, terus akhirnya meyakinkan emak, kan susah loh seorang emak ibaratnya dari haters. Saya kan emak tahu sendiri kan, kalau nggak suka sama emak nggak bakal mau gitu. Yang buat yakinin bokeh untuk ayo kita bikin dulu apa? Awalnya saya kenal emak di TikTok. Emak tuh kan gampang nerima ya. Terus saya sampai masuk di live-nya, ngobrol, sampai kenalan lewat handphone ya emak ya. Cuma saya waktu itu banyak urusan ya. Saya ini baru ada hubungan dengan emak berapa bulan lalu ya? Baru 2 bulan. Iya, baru aku teleponan, "Mak gimana kabar?" Emak cerita semua. Oh, aku pikir nggak baik lah kayak begini ya, nggak baik. Karena saya pikir kita tuh kalau nggak kenal orang, itulah jahatnya hoax ya. Kok orang seperti ini bisa diperlakukan seperti ini gitu. Saya sih simpel berpikir, kalau memang emak ini jahat atau apapun itu,
almarhum tidak akan mungkin sampai menutup mata bersama emak. Simpel berpikir. Mungkin emak nggak sempurna, tapi beliau sudah berusaha menuntun tiap orang maju ke depan. Lepas dari puas tidaknya orang, itu urusan mereka dengan yang di atas deh. Jadi saya dengar, oh ini Mak Vera nggak layak mendapat hal seperti ini. Saya mau Mak Vera maju ke depan. Ayo bareng-bareng. Saya bukan partnernya ya. Saya bukan partner, saya hanya supporter. Saya mau emak sendiri, berdiri sendiri lagi. Nggak usah ada lagi join, jangan. Sendiri aja maju ke depan, itu aja. Jadi beneran Boke itu bukan ngebantu emak tuh tulus banget. Makanya aku makasih banyak. Aduh, kalau boleh nangis dari kemarin itu aku sedih. Karena kok ada ya orang yang tadinya haters gitu loh, benci sama emak, bisa tiba-tiba langsung support emak gitu. Bener-bener yang, Masya Allah, kok gini ya. Satu mungkin doa orang tua, kedua memang Boke itu emang tulus ngelihat keadaan semua, ternyata pas ditelusuri ternyata oh nggak seperti itu ya gitu. Begitu dengan ada beberapa aku cerita sama Boke ya, aku tentang Entu ya Boke ya, adiknya Olga, Entu kita ngobrol, Entu juga ngobrol gitu. Kita ngobrol lama-lama kata Boke, oh bohong ya berita-berita di luar sana gitu loh. Nah itu yang membuat kita berdua berkolaborasi, padahal Boke posisinya tinggalnya di Belanda. Bonde bukan orang di Indonesia ya, stay-nya di Belanda. Sekarang lagi main ke Indonesia, ada beberapa urusan yang harus diselesaikan di Indonesia gitu. Ya Boke. Mak jatuh bangun berapa kali, sampai berapa kali juga ganti personil. Gimana sih Mak untuk nerangin ke, maaf nih pihak-pihak yang haters gitu, kalau perkara ganti personil ini bukan karena ada something gitu Mak. Oke. Aku baru ganti personil ini untuk manajemen baru 1 kali seumur hidup. Karena aku berjoin sama satu orang itu 20 tahun. Jadi baru kali ini aku berdiri sendiri. Karena dulunya juga aku sendiri. Sebenarnya sejujurnya aku sendiri. Boleh aku ceritain Boke kalau masalah ini ya? Gitu. Jadi kalau untuk partner, sebenarnya aku dulu pertama sekali aku pegang Ulfa Duyanti, Dewi Persik sama Saiful Jamil, aku sendiri. Tidak ada partner. Aku berdiri sendiri dengan beberapa klien aku, dengan beberapa link aku, berjuang waktu itu, dan aku berkesempatan memegang artis-artis tenar itu, dan mereka dari nothing to be something, dari tidak terkenal menjadi terkenal. Pada saat itu aku berjuang. Waktu itu aku jadi asisten dulu sama Ulfa, sempat jadi asisten, akhirnya aku jadi manajer. Perjuangan itu memang menuju kesuksesan itu gak gampang. Jadi setelah itu aku ada salah satu orang aku ajak, dia dulunya karyawan di karyawan IO karena sering manggil artis saya ajak kerjasama sampai 20 tahun. Tapi untuk saat ini akhirnya kayaknya aku bisa stop untuk berpartner. Aku siap berjuang dengan anak-anakku. Kebetulan di partner di sini sekarang kebetulan anak kandungku sendiri, Ival dan Eki. Gitu jadinya kalau suami untuk bagian broadcast dia udah biasa karena emang udah bidangnya dia, sutradara dia bisa, dia segala-gala bisa. Jadi kenapa aku harus berhenti gitu. Sekarang beneran di MVBT ini yang produksinya Re ini, lagunya Re, video klipnya Re, semuanya yang pegang anakku dan suami. Dan tim-tim dari manajemen juga ada Ekai juga ya. Jadi kita ada Bang Bontot juga, artisku yang dulu mungkin ada kenal Taufik Saini. Nah ikut ngebantu juga di program ini, makanya benar-benar merasa oh aku mampu kok sendiri, tapi dengan dorongan sebelah, ngasih supportnya. Karena tadinya aku benar-benar yang bisa nggak ya, ternyata kata Boke emak bisa, dulu aja emak sendiri bisa kok. Gitu, kenapa emak sekarang merasa nggak mampu? Emak dulu sendiri bisa kok sebelum ada yang lain gitu. Nah setelah itu kan aku baru kenal Olga, ketemu Olga, nah baru semuanya jalan waktu itu. Dengan artis-artis yang lain yang tanpa aku harus sebutkan satu-satu, mungkin teman-teman juga udah tahu gitu kan. Gitu. Makanya kalau aku sekarang kata Boke, Mak Vera ke depan. Boleh nengok sebentar tapi nggak boleh terlalu lama. Jalan lagi ke depan. Karena orang itu jalannya maju, bukannya mundur ya Boke. Mungkin ide-ide kreatif apa yang nantinya akan dihadirkan oleh MVBT? Alhamdulillah tadi Boke juga udah beberapa kali kemarin udah ngomong ya Boke ya, Mak jangan hanya di bidang seni itu harus berkembang luas, jangan hanya di musik atau di film, harus semuanya. Jadi satu-satu sampai dipikirkan, Mak daripada seperti ini
mendingan seperti ini. Jadi Boke itu lebih ngasih saran ke aku bisnis, ngebangun building bisnisnya tuh benar-benar ini loh Mak, setelah ini jadi jalan yang ini, jalan yang ini jadi aku langsung oh iya ya nih otak aku yang tadinya diem aja gitu sekarang jadi kayak bekerja gitu, cepat gitu. Makasih ya Boke. Kami Ini dia orang baik ke aku. Gitu. Mbak Vera, baru-baru ini yang tadi diceritain Bang Ray baru merilis lagu apa sih? Iya. Terus juga bercerita tentang apa dan diciptain oleh siapa? Sebenarnya kalau lagu Mengapa itu diciptain oleh Mas Wawan Sugianto ya Mbak? Iya. Ya. Terus awal itu di versi jazz 90-an, terus Mak ketemu sama teman juga dari tim Outman ya Mbak? Iya. Terus dia bilang, ini lagunya kalau dibikin versi reggae asik deh Mbak. Dan kebetulan kemarin itu alhamdulillah ada event di dunia reggae itu termasuk event besar ya Mbak? Iya. Itu ada beberapa, ada Tony Ki, ada Dio How, ada The Pops, CJ Dewi. Mungkin kalau misalkan ada anak-anak yang suka sama reggae tahu nama-nama itu. Nah, alhamdulillah dari situ awalnya terbuatlah lagu Mengapa, dibantu oleh Atmosfer Borneo Ya, untuk Wardana. instrumen, terus semuanya diarah-arahin sama Boke, dibantu sama Boke juga. Makasih banyak Boke. Karena Boke yang nganjurin kan ada 2 lagu pilihan sebenarnya. Jujur kita ada 2 pilihan lagu waktu itu yang mau dikeluarkan yang Boke, tapi Boke bilang lebih feeling ke yang ini Mak. Kayaknya yang ini dulu deh dijalanin gitu. Karena segala sesuatunya itu kan kita harus mendengar yang mengerti musik ya. Kalau Emak ini kan dari dulu pegangannya pelawak sama aktor, penyanyi cuman Dewi Persik, Saipul Jamil, sama ada beberapa sih artis-artis yang aku pegang, tapi aku nggak usah sebutin namanya, panjang kalau disebutin namanya karena artis Emak tuh bukan hanya satu, artis Emak udah ada kurang lebih mungkin 30-40 artis ya Emak ya gitu. Cuman Boke menganjurkan Mak kayaknya ini dulu yang dijalanin gitu. Aku ingetin ngedenger yang mengerti musik lah, karena aku di musik itu kan kurang gitu paham. Jadi lebih baik Boke, menurut Boke mana yang ini, kayak yang ini dulu Mak, yang ini dulu, yang ini dijalanin yang baru deh gitu. Sampai video klipnya aja nanti kita nonton bareng-bareng ya. Video klipnya itu udah diedit loh, udah diedit. Untung belum digeriting warna. Dibilang, Mak tambahannya kurang tuh satu apaan? Dia mesti nyemplung dong Mak di dalam kolam. Ngapain dia nyanyi-nyanyi di kolam kagak ada cemplungannya, nyemplung. Bang Ray kan dari jazz nih ke reggae, menyesuaikannya sulit nggak sih Bang? Sebenarnya untuk menyesuaikannya agak sedikit lompat ya Kak ya, dari jazz ke reggae itu. Terus mungkin emang aku udah excited banget. Kalau aku tipikal kalau sesuatu yang udah ditantang itu kayak tertantang, jadi kayak wah aku harus bisa. Tapi alhamdulillah semua dilancarin, nggak ada gangguan emang ya. Iya. Waktu itu kita running kurang lebih sekitar setengah bulan udah jadi, karena kita ngejar waktu untuk acara. Bang, kemarin kan dapat atensi dari penonton reggae khususnya. Berarti nantinya bakal ngeluncurin lagu reggae lagi kah atau seperti apa? After Mengapa ini dibuat video klipnya? Kalau aku sebenarnya balik lagi. Kalau kan tipikal ada sesuatu aku jalanin, tapi arahannya dari Mbak Vera sama Boke. Nah, Ya, untuk kalau aku sih, nextnya, kalau aku sama Boke bilang apapun dia harus hajar, dia apapun dia harus bisa. Kemarin Boke bilang, koplo bisa nggak? Dites sama Boke, nyanyi Bisa koplo. dong. Ditanya, kamu bisa bosas? Bisa. Dites sama Boke terus. Kalau aku kan nggak ngerti, bosas mana, jazz mana, reggae. Gue taunya dangdut aja, gue taunya dangdut. Gitu loh, ngerti. Kata Boke, bisa nggak ini, dinyanyi. Ya Boke di rumah kemarin. Barusan diajak dancing. nah tadi aku udah jadi dancer sama Boke. Iya. Bisa semua. Karena itu konsultasi juga nggak sih untuk belajar reggae atau memang nonton YouTube aja gitu? Sebenarnya basically aku memang dari dulu suka musik-musik reggae juga. Jadi dari mungkin 2017 itu aku dengerin lagu-lagu reggae, karena di dunia reggae tuh enak, maksudnya lagunya pertama santai, terus pendengar dan penikmatnya itu yang love and peace banget, santai, damai, tanpa rusuh atau apa. Ya mah kita damai ya mungkin ya. Jadi aku suka di situ. Tapi kan agak jompang Bang, kan reggae ini maksudnya nggak masuk ke entertain lah gitu. Sedangkan Bang kan banyak menaungi entertain. Nah itu jadi kayak semacam terchallenge ya waktu itu ya. Kayak waktu itu kan sebenarnya pertama kan dari jazz dulu. Jazz sudah aman alhamdulillah. Kita dikasih apa ya, kayak semacam arahan ya Mak, dibikin reggae. Tapi di reggae juga tidak ada kemungkinan untuk di entertain luar biasa. Iya Mak? Iya. Dan alhamdulillah
apa ya, respon dari anak-anak reggae itu welcome semua. Kan kalau misalkan kita bilang di Ray Savero mengapa versi reggae ini, terutama aku untuk di dunia reggae itu kan baru banget ya Mbak, baru ibaratnya masih bayi banget ya Bang ya. Dan di acara itu aku udah dikduk, sementara itu aku dikasih waktu pas bener-bener waktu lagi panas banget, sekitar aku dulu, terus ada Stephen Coconut, ada Tony Ki di akhir. Jadi bener-bener pas lagi naik-naiknya, aku takut di situ nanti pada belum ada yang hafal, nggak bisa sing along, nggak bisa nyanyi bareng-bareng, jadi garing. Tapi yang aku kira-kira itu